Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan bulan yang penuh dengan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa pada bulan Ramadan inilah bulan-bulan kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan upaya mendekatkan diri kepadanya dan juga memohon segala sesuatu untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, niscaya aku akan mengabulkan doa setiap mereka yang memohon dan berdoa kepadaku. Oleh karena itu, amalkanlah segala sesuatu yang aku perintahkan dan tinggalkan segala sesuatu yang aku larang. Dua hal dari ayat ini. Yang pertama adalah Allah menjelaskan bahwa Allah itu adalah dekat dengan hambanya. Fa inni qarib. Dalam ayat lain Allah menjelaskan kedekatannya bahkan qaribun min hablil warid. Kedekatan Allah dengan hambanya lebih dekat dari urat nadi hamba itu sendiri. Jadi begitu dekat Allah dengan kita. Namun Yusuf Qaradawi menjelaskan terkadang justru hamba atau kita sebagai manusia yang merasa tidak dekat dengan Allah. Padahal Allah begitu dekat. Sehingga Allah senantiasa menanti kedatangan kita untuk memohon ampun dan berharap segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan diriwayatkan bahwa Allah begitu gembira ketika ada seorang hamba yang mendekat kepadanya untuk memohon ampun dan berharap. Kegembiraan Allah melebihi kegembiraan seorang manusia yang berjalan di padang pasir panas terik. Ketika dia berjalan, maka unta kendaraannya hilang dengan semua bekal yang dibawanya. Dia mencari ke sana kemari, sehingga dia berputus asa. Sudahlah, keadaan lelah, tidak ada makan, tidak ada minum di dalam suasana yang panas terik. Tapi tiba-tiba unta itu datang sendirinya dengan makanan yang masih lengkap. Maka pasti si pengembara itu, si pejalan itu akan berasa gembira. Allah ketika seorang hamba merapat, mendatangi, mendekat kepadanya dengan memohon ampun dan mengharapkan keridhaannya, maka Allah lebih gembira daripada orang itu. Oleh karena itu, kita di bulan Ramadan ini untuk selalu berusaha mendekat kepada Allah. Pertama, kita memohon ampun kepadanya. Allah berjanji akan mengampuni, akan menerima semua doa kita. Tapi apa betul? Karena ada persyaratan ternyata. Apabila kita ingin berharap doa kita terkabul, baik itu memohon ampunan, juga memohon sesuatu kebahagiaan. Diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang lusuh, kelihatan letih karena perjalanan jauh. Kemudian dia menengadahkan tangan, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Tapi kemudian orang itu wamat amhu haramun. Yang dia makan adalah makanan yang haram. Ya. Kemudian wa masyarabahu haramun, dan yang dia minum pun yang haram. Bahkan pakaian yang digunakan pun yang haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan permintaannya?
Jadi dengan demikian kita harus berusaha di samping berdoa, harus selalu dalam keadaan bersih dan suci, menghindari dari makanan, pakaian, dan minuman yang diharamkan. Para ahli fikih mengatakan haram itu ada dua kategorinya. Yang pertama haram lizatihi. Memang benda-benda atau makanan itu sendiri memang zatnya diharamkan oleh Allah. Seperti demikian juga minuman. Seperti umpamanya daging babi atau makanan-makanan lain yang memang zatnya diharamkan. Demikian juga minuman khamr yang diharamkan. Itu adalah yang disebut dengan haram lizati. Tapi ada yang disebut dengan haram lihukmihi. Bendanya itu sendiri sebetulnya tidak haram. Makannya semur daging. Atau juga makan rendang dari daging sapi. Minuman-minuman yang memang tidak halal zatnya. Minum es campur dan sebagainya. Tetapi uang yang digunakan untuk membelinya itu menggunakan uang haram. Uang hasil korupsi, uang hasil menipu, uang hasil mencuri, jika dibelikan kepada makanan apapun, maka sesungguhnya makanan itu secara hukumnya menjadi haram. Itu yang pertama harus kita tinggalkan, agar kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita merapat, mendekat, memohon kepadanya. Yang kedua, ya, kita harus pahami ayat ini, ya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Tadi yang pertama Allah itu begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Ya, yang kedua kita yakini pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari segala sesuatu yang kita lakukan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah. Kalaupun kita tidak melanggar yang dilarang oleh Allah, terkadang kita suka lalai terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita, wal hayyul la ilaha illa huwa. Dialah Tuhan yang maha hidup, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fad'u mukhlishina lahuddin. Oleh karena itu memohonlah kamu, berdoalah kamu, memintalah kamu kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan karena sesuatu, tetapi karena keikhlasan yang ada dalam diri kita. Itu makanya Rasul mengatakan, ya, bagi orang yang berpuasa atas dasar iman, ya, dan atas dasar ikhlas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang berpuasa atas dasar iman, mengharapkan ridha Allah, ya, imanan atas dasar iman, bukan atas karena sesuatu. Bukan karena menjadi karyawan atau dosen UIK kalau tidak puasa malu. Ya, bukan karena jadi pejabat atau bukan karena di keluarga berpuasa kemudian kalau tidak berpuasa malu. Bukan karena itu, tapi atas dasar iman meyakini bahwa puasa adalah perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu menunjukkan bahwa puasa adalah merupakan kewajiban, dan ketika kita berpuasa, kita yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud ketaatan adalah dengan melaksanakannya. Ya. Dan Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis tadi, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu tatkala dia beristighfar memohon ampun. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan kita mengisi, kita jadikan Ramadan ini di samping untuk mengharapkan ridha dan ampunan, kita jadikan Ramadan ini sebuah bulan latihan. Kita senantiasa berusaha merapat, mendekat kepada Allah. Sehingga kita merasa tatkala akan berbuat salah, kita yakin Allah selalu memperhatikan kita. Dan tatkala kita berbuat baik pun kita harus ikhlas, karena Allah yang akan membalas apapun yang kita perbuat. Mudah-mudahan setelah Ramadan, perilaku baik itu kita akan tetap melekat pada diri kita, dan kita menjadi orang yang berpuasa, yang disabdakan oleh Rasul tadi, ya, orang yang berpuasa akan diampuni dari segala dosa yang telah lalu jika berpuasanya dilandasi atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah. Dan juga kita mudah-mudahan setelah puasa
tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasul kamin sa'imin laisa min siyami ilal ju' wal atas. Tidak sedikit di antara umatku, kata Rasul, yang berpuasa tidak dapat apa-apa, tidak dapat nilai apa-apa, melainkan hanya sekedar haus dan lapar. Mudah-mudahan kita mampu meraih itu semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.